Nah, saya ada member Ternak Properti yang sudah berhasil sampai 8 proyek sampai saat ini dan berkembang terus. Jadi bukan sekedar bangun doang, tapi sampai serah terima sertifikatnya. Untuk itu, yuk kita akan tanya-tanya proyeknya apa saja yang ada di properti tokoh luar biasa ini. Support terus channel saya, jangan lupa subscribe dan follow media sosial saya. Saya Dimas Ananto, mengucapkan salam, mantap! Mau punya properti? Yuk ikut saya. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Pak Dimas. Apa kabar Pak Haryo? Ya alhamdulillah baik. Saya sudah puter-puter tadi kan ya. Sampai keringetan gitu. Wah keren banget. Nah hari ini saya berada di Orchard Village. Nah ini keren banget. Nah saya mau tanya Pak, apa sih Orchard Village ini? Luasnya berapa? Dan dulu ceritanya seperti apa? Iya, jadi ceritanya ini agak unik ya Pak Dimas. Ini dulu setelah saya itu proyek yang kedua bersama investor, saya membebaskan tanah ya. Itu sekitar tahun 2012. Jadi ini belinya dari 2012 Pak. 2012. Ini Pak. Cuma dulu belinya girik Pak. Girik. Nah, nanti akan teman-teman belajar girik ya. Girik. Murah dulu, belinya murah. Dulu kita planningnya sampai 30 hektar. 30 hektar. 30 hektar. Cuma saat itu yang kita bebaskan mulai dari 2 hektar, kemudian 3 hektar, 4 hektar. Akhirnya ketika kita coba urus untuk sertifikat, ini mengalami hambatan, tantangan. Iya, tantangan. Dan tantangan ini juga cukup menyita waktu. Jadi menyita waktu. Jadi ada bertahun-tahun kita menyelesaikan ini Pak. Gitu. Nah akhirnya pada tahun 2012 itu baru selesai untuk sertifikatnya tahun 2018. 2018. Iya, jadi ada waktu 6 tahun. 6 tahun untuk ngurusin sertifikat ini. Ngurusin jadi sertifikat. Dan lain-lain. Iya. Nah selama 6 tahun itu saya isi dengan proyek-proyek ini Pak. Jadi ada 8 proyek itu jadi. Wow, 8 proyek. Sambil nunggu sertifikatnya jadi. Ada proyek Orchard di Sawangan, kemudian ada di Cimahi. Ya alhamdulillah lah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun kita saat itu istilahnya belajar ya, belajar 6 tahun tapi kita tidak menunggu. Iya. Sambil menunggu kita bikin proyek lagi. Sudah sertifikat tentunya. Betul. Kenapa sampai 6 tahun? Karena beliau ini bertanggung jawab, bukan sekedar hanya beli tanah bikin bangun rumah aja, tapi harus menyelesaikan yang namanya pertanahannya dulu. Betul. Karena kalau nanti tidak dilakukan pondasi pertanian dulu, maka takutnya 15 tahun yang akan datang ini jadi masalah. Maka ketika teman-teman membeli properti wajib lihat dulu track record si developer itu seperti apa. Kemudian udah lihat dulu nih asetnya udah pernah di mana saja dan dilihat sertifikat legalitasnya seperti apa. Nah, maka dengan adanya ini fokus adalah value, fokus adalah keamanan dan kenyamanan. Nah, saya mau tanya Pak Haryo itu luasnya berapa untuk di Orchard ini dan sudah tahap keberapa? Ya, oke. Berarti dari saat itu kita bebaskan Pak ya. Total luasnya itu akhirnya yang berhasil ada sekitar 4 hektar. 4 hektar yang sudah bisa kita ajukan menjadi sertifikat dan tentunya sertifikat itu adalah SHGB Pak. Jadi SHGB. Bukan SHM. Nah ini harusnya bisa menjadi pembelajaran juga karena kalau SHM belum tentu bisa jadi perumahan. Bisa saja dia SHM perkebunan Pak atau SHM pertanian kan gitu. SHM pertanian. Tapi kalau misalkan mau dibikin klaster SHGB dulu. Nah, karena buat ada tentang bisnisnya HGB-nya dulu. Tapi bisa kan nanti naik ke SHM? Pasti bisa karena SHGB ini sebetulnya kalau kita kan pada umumnya SHGB ini Pak statusnya lebih rendah kan gitu dibanding SHM. Memang ada benernya, ada enggaknya juga Pak gitu. Kalau secara developer itu harus SHGB karena dengan SHGB dia bisa keluar yang namanya IMB. Artinya bisa dibuat perumahan peruntukannya. Tapi kalau dia tidak bisa dibuat perumahan, dia tidak keluar SHGB Pak. SHGB. Seperti tadi. Dari girik itu. Iya, betul. Seperti tadi yang kita jalan tadi ini yang tahap pertama nanti mungkin teman-teman bisa lihat videonya gitu ya. Tadi saya lihat bahwa sudah ada row-nya 6 meter. Jadi perbedaan antara yang dasar lain itu cuman 4 sampai 5 meter, ini 6 meter. Nah, Pak Dimas, ini row-nya gede loh, Pak. Loh. Ini kok 6 meter. 6 meteran loh. Biasa kalau orang-orang itu cuma 5, 4 sampai 5. Ini 6 loh. Jadi berarti bisa 2 mobil.
kalau Pak Dimas kondangan apa undang tamu ulang tahun ini parkir nggak ganggu tetangga sebelah Pak. Nah tetap bisa lewat. Nah itu yang membuat ini value-nya luar biasa. Nah terus gue tadi saya lihat pondasinya ya Pak ya. Oh iya Pak, iya. Nah pondasi itu berbeda banget dengan yang developer lain. Kalau kita itu bisa sampai katanya apa 15 meter ya? Iya, kami berikan pondasi itu pondasi yang pancang Pak ya. Yang pancang untuk jaminan bangunan. Kan yang terpenting pondasi. Lihat teman-teman, wah ini betonnya. Wah ini udah keras ini. Ini kali 500 dan segi 4. Nah, Bapak lihat sendiri ya, ini titiknya ada berapa nih? Kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ke dalam ke bawahnya 15 meter. 6 7 8 9. Satu rumah 9. Iya. Dalam dunia pembangun rumah itu pondasi awalnya harus kuat gitu ya. Nah nanti tadi kita lihat jalan-jalan kondisi dan lihat situasinya itu berapa persen Pak untuk orang tinggal di sana? Ya alhamdulillah Pak, itu yang beli semua adalah untuk dihuni. Jadi 99% menghuni. 99% dihuni. Wow, berarti bukan hanya dibeli sebagai investor atau mungkin sebagai cuman kosong doang, tapi enggak, di sini dibeli dan dihuni. Ya. Sehingga itu bukan tireng apa itu mati bareng. Banyak orang ketika beli investor tuh beli ke ruko, beli doang, tapi kosong. Nah ini kita beli properti tapi ada orangnya gitu ya. Wah ini banyak banget nih. Waktu itu saya lihat tuh ada award-awardnya juga. Ya, gitu ya. Alhamdulillah dan itu ini dapat award juga. Apresiasi lah. Nah, ini apresiasi award ini dari mana kok bisa dapat ini Pak? Apakah dulu yang lain pingsan jualannya, tapi Pak Haryo ini bisa mendapatkan apresiasi dari yang namanya Property and Bank? Oh, ini gimana Pak? Tahun 2018 Pak. Ini waktu itu proyek saya di Parung yang diliput. Ini belum mulai proyek di sini. Oh, belum mulai. Ya, kita baru selesai sertifikat. Saat itu 2018 ada badai ya. Badai bahwa 50% anggota REI kolaps, benar kan? Sudah tidak terdaftar lagi di REI kan, karena kolaps kan, ada masalah subsidi lah, masalah apa macam-macam. Nah, alhamdulillah saat itu saya bukan termasuk yang kolaps, sudah begitu. Oke. Kenapa? Karena sudah tahu gimana antisipasinya, bukan bereaksi tapi antisipasinya. Antisipasi. Oke, Pak, saya mau tanya, apa sih untungnya si konsumen beli aset di Orchard sini? Untungnya ya tentunya pertama aset rumah ini kan untuk jangka panjang ya Pak ya. Untuk jangka panjang artinya bukan untuk 5 tahun tapi untuk 15 sampai 20 sampai 30 tahun ke depan. Tentunya dengan membeli rumah properti di Orchard Village ini, value-nya ini buat konsumen akan terjaga. Value-nya itu akan terjaga karena pertama pondasinya Pak. Pondasinya itu ya tadi saya Bapak udah lihat ya, 15 meter ke dalam tanah. Kemudian lokasi ya, lokasi juga ini lokasi strategis Pak. Di sini saat saya datang ini kan masih sawah, masih tapi sekarang Bapak lihat tadi ada Sumarekon, Grand Duta, ada Harapan Indah sudah membangun dan Indah Bekasi gitu ya. Iya, jadinya ini seperti hidden gem lah, value tersembunyinya nanti akan terbuka ketika ada sudah tinggal di sini, kemudian kawasan itu berkembang. Itu hanya 5 kilo Pak. Hanya 5 kilo dari sini. Dan akan ada mall itu 5 kilo dari sini. Wah, teman-teman, ini dulu kadang kata orang gitu ya, kalau kita mau rumah kita meningkat harganya, nempel-nempel sama gajah. Buktinya apa? Nah, ini gajah-gajah nempel pada di sini, maka proyek kita juga ikut-ikutan. Nah, otomatis teman-teman akan mengikuti dapat fasilitasnya dari tersebut. Apa fasilitasnya? Harganya naik. Nah, dengan harganya naik ini, teman-teman juga jadi bisa yang namanya dapat cuannya lah. Kalau misalkan nanti 5 tahun yang akan datang dijual lagi itu boleh, gitu dapat passive income. Nah, boleh tahu nggak Pak, dulu harganya berapa, terus sekarang harga pasarnya berapa? Saya ingat sekali Pak, dulu pertama kali tahap 1 itu ada yang borong ya, langsung 5 tuh dengan harga 200 juta. 200 juta? 200 juta saja. Dan 200 juta itu saya sudah deliver juga paket yang pancang Pak. Langsung 200 juta. Nah, sekarang sudah 500 ya. Artinya dalam jangka waktu 5 tahun ya. 5 tahun ya tentunya kan 2018, 19, 20, 21, 23. Dari 200 ke 500 itu berapa kali lipat gitu ya? Itu belum ada mall, belum ada Sumarekon. Belum ada prospek. Wah, ini mau ada, belum ada. Bayangin kalau sudah ada mall, waduh. Ya kan? Orang sekarang itu Pak, lewat yang namanya
namanya keluar tol itu harganya sudah segambring, Pak. Jadi udah nggak masuk akal, bisa sampai 800-900 juta. Nah ini kalau misalkan sekarang mau beli gitu ya investasi, itu bisa potensi 700 juta bisa nggak, Pak? Bisa sangat bisa kan, orang tadinya 500, 2 tahun 3 tahun lagi. Wah, kalau nggak dari sekarang teman-teman beli di tempat ini dahsyat banget, luar biasa gitu ya. Sekarang ada tipe berapa aja? Oh ya, sekarang itu yang tahap kedua ini Pak ya. Itu tipe 36 dan 45. Yang 45 ini sudah ada 3 kamar. 3 kamar. Jadi kita lihat di sini ya. Ini sudah 80% terjual, Pak. Yang tipe 36 sama 45 ini sudah 80% terjual. Jadi kemarin tuh penjualan 43 unit di bulan April, Mei, Juni itu ada penjualan 43 unit. Jadi ya Total unitnya? total unitnya untuk tahap 2 ini sekitar 80-an lah ya. 80-an ya. Ya tinggal 50%. sisa 5 unit lah Pak yang tahap 2 ini. Wes. Tandanya apa? Tandanya satu, orang udah percaya sama Orchard Village. Yang kedua, fokus ada value-nya. Bukan cuma sekedar harga murah-murah, tapi value-nya. Yang ketiga, Value. fasilitasnya. Fasilitas apa aja sih, Pak? Fasilitasnya adalah jalanannya lebih lebar. Kemudian deket tol. Jadi teman-teman bisa langsung yang namanya akses tol to tol gitu ya. Di Ya. tempat lain itu biasanya ada kebisingan kereta. Nah, ini Pak. Nah, terus juga ada pabrik-pabrik. Di sini kok agak jauh gitu ya dari. Nah, ini apa sih Iya. konsepnya bisa Iya. seperti ini gitu? Ini kita itu jarak dari jalan raya itu 300 meter, Pak. Jalan raya 300 Dari meter. jalan raya masuk ke dalam sampai perumahan ini 300 meter. Nah, itu menjaga kita dari kebisingan jalan raya. Oh, artinya Gitu. jauh dari kebisingan. Jauh dari kebisingan. Oke, Ya, oke, oke. Jadi tidak di pinggir jalan persis. Jadi memang kadang-kala kan mungkin banyak teman-teman bilang, "Wah, tempat saya strategis mepet jalan." Tapi kalau mepet jalan itu kan kalau untuk hunian kurang nyaman, Pak. Betul. Karena mobil kan pasti 24 jam lewat, apalagi kalau ada yang trek-trekan itu, weng gitu kan kita nggak dengar. Nah ini mungkin ada trek-trekan itu sudah jauh, sudah agak jauh dari jalan. Bapak ketika masuk kan agak panjang ya jalannya. Iya, masuk dalam gitu. Jadi Nah. ya sudah enak lah gitu Sudah ngeliatnya. enak. Terus yang kedua penghijauan, kita concern juga dengan penghijauan. Titik-titik pohonnya di mana kita tanam, jumlah pohonnya berapa. Nah itu kita siapkan Pak. Kayak tadi kan rasanya kan nggak seperti di Bekasi Utara gitu ya. Rasanya katanya di mana? Tinggal di Iya. mana? Di planet gitu ya, Planet apa? Planet Bekasi lah. Di sini Iya. enggak terasa. Woi, Iya. nah ini teman-teman datanglah. Ini saya merekomendasikan untuk datang ke Orchard Village ini Iya, supaya iya. teman-teman bisa paham bahwa ini tempatnya sangat-sangat bagus. Oke. Ya. Terus kemudian kenapa teman-teman harus beli atau mungkin investasi di Iya. sini? Apa sih keuntungannya? Penawaran-penawaran menurut Pak Haryo itu seperti apa? Ya, artinya kenapa kok harus belinya di sini kan gitu ya. Pertama jelas lokasinya strategis ya Pak ya. Kemudian kawasannya ini kan tertata dengan baik, yang seperti Pak Dimas tadi sampaikan, faktor kenyamanannya ya kan. Kemudian jalannya gede-gede, penghijauannya oke, keamanannya oke ya. Yang ketiga bangunannya. Bangunannya penting. Bangunannya kualitasnya sudah kelas atas lah kalau dalam ini properti itu ya, grade-nya itu istilahnya kalau RAB itu udah tinggi lah Pak itu. Karena kita pakai catnya yang weather seal, kemudian Bapak lihat tuh tadi kan ceilingnya tinggi ya, ceilingnya tinggi. 7 meter tadi sampai ya? 7 meter. 7 meter. Wah, Itu ini kan berarti bayangin 7 meter itu tuh batanya biaya lebih untuk banyak. bangunnya juga lebih tinggi gitu ya. Makanya bukan sekedar hanya yang cepet-cepet, tapi ini kita yang memberikan harganya value-nya besar. Ingat, Ya. kita harus fokus value. Kenapa? Karena rumah itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Jualan rumah itu adalah jualan value, Oke. bukan jualan murah-murahan. Kalau murah-murahan, nanti dampaknya Anda renovasi biaya lebih besar lagi. Justru lebih besar itu malah mahal. Satu mahal, yang kedua fasilitasnya tidak mantap, tidak bagus gitu ya. Kenapa? Pasti nyesel. Kenapa? Jalannya sempit-sempit. Nah ini yang terjadi kendala Pak. Ketika Ya. jalan sempit-sempit, akan ada gesekan antar tetangga. Ah. Di mana gesekan tetangga itu motor mobilnya bisa gesekan, bisa benturan dan bisa jadi berantem. Nah inilah yang penting teman-teman dilakukan kalau kita mau beli properti. Oke, Pak Haryo, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada teman-teman yang mungkin yang mau Ya. jadi seorang developer atau juga nanti yang memiliki rumah properti? Ya. Apa sih poin-poin pentingnya yang harus disampaikan, di pelajaran apa yang harus Ya. dipelajari untuk teman-teman semuanya? Pesan saya yang pertama kali itu, Anda itu jangan percaya diri tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Gitu. Iyalah, itu udah paling nomor satu. Iya, Boy. jadi Itu andalkanlah Allah Subhanahu wa taala
gitu. Amin, Bukan gitu kita ya. percaya diri bisa begini enggak. Itu Nah. semua itu atas pertolongan Allah ya. Terus yang kedua, kita harus fokus ini Pak, value tadi. Oh, Jadi jangan cari jalan pintas. Oke. Kita harus fokus value. Seperti Oke. guru kita, Pak Guru Tung kan kita, bilang iya. value. Value itu gitu. apa sih? Value itu adalah memberikan nilai tambah dulu ke orang lain, baru kita dapat tambahan income-nya. Contoh, kalau kita mau jual properti, maka harus kasih value lebih dulu nih propertinya, Iya. bahannya, kualitasnya, ya daripada kita untung di depan tapi menyengsarakan orang lain jadi nggak pas. Oke, Nah, contoh selanjutnya. tadi value yang saya belum ceritakan kepada Pak Dimas, ini semua rumah di sini sertifikatnya sudah pecah, Pak. Oh. Jadi ketika misalnya ada saudara atau teman-teman jebret beli, Nah. gitu ya, langsung bisa digadein, Pak. Oh, langsung bisa dibuat usaha. Nah, bisa tambahan disekolahin gitu, langsung. modal lagi buat Karena- sekolah, buat pinter, jelas. Disekolahin lagi, dipesantrenin lagi. Ya itu Karena gitu. sertifikatnya sudah dipegang. Kayak mau beli cash nih, udah dapat diskon dari developer, Iya. terima sertifikat, jadi duit. Gitu. Duit lagi, back to Iya. back lagi. Jadi Iya, buat dapat duit jadi lagi, duit. buat usaha lagi. Bisa Nah, buat usaha. lumayan gitu Iya. ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman yang KPR ya, itu juga senang karena bisa di tahun kedua ya kan, karena kita sudah pecah nih. Beda sama developer yang lain. Developer yang besar itu biasanya kan 4 tahun, Pak, 4 tahun. sertifikat baru dikasih, baru bisa AJB ya. Nah, kalau di kita kan sudah langsung. Jadi 2 tahun dia bisa dapat duit lagi. Namanya refinancing. Refinancing. Ya, Oke. itu buat teman-teman yang KPR. KPR. Ya. Oh. Oke, Pak, yang ketiga. Yang ketiga tentunya tanggung jawab, Pak. Kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Gitu. Iya, iya, bener. Ketiga. Oh, jadi Ya, apa seperti- yang udah kita mulai? Harus kita selesaikan. selesaikan. Oke, Oke. rumah kita jual ya harus sampai serah terima kita kasih. Sampai kita serahkan bangunannya, serahkan air, ada PDAM, ada PLN, ada sertifikatnya, sampai dia benar-benar bisa penghuni, Pak. Oh. Jalannya juga dibangun. Jadi tidak sekedar kita jual rumah terus tidak bisa menyerah terimakan. Nah, ini banyak juga yang seperti itu. Mungkin ada lagi? Oke, sudah cukup Sudah sih, Pak. cukup. Sudah 3 itu sudah pegangan saja. Pegangan Gitu. saja, oke. Intinya kan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu ya. Mantap. Iya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman kira-kira sukanya di tipe apa sih dalam punya properti, terus kemudian rencananya kapan punya properti dan tahun berapa? Silakan yuk ketik atau komen di bawah ini dan doakan semoga teman-teman juga segera punya properti, dan harapannya seperti apa? Silakan doa, itulah sebagai doa kita untuk supaya kita segera punya properti. Oke, mungkin sekian Ya. dari saya Pak Haryo gitu Ya. ya. Dan kalau teman-teman ada permasalahan di bidang dunia properti, silakan komen juga. Nanti Iya. akan kita bantu. Dan teman-teman kalau misalkan mau punya properti, silakan mampir ke Pak Haryo di Orchard Village di daerah Bekasi ya. Iya. Silakan nanti kontak aja di sini. Oke, kalau gitu saya Dimas Ananto dari Tanah Properti dan juga Saya Haryo Rahadanto dari Orchard Village. Mau punya properti? Yuk ikut saya. Mantap.